Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya, salawat beriring salam kita berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun tema pada penjelasan hari ini yaitu berkaitan dengan distorsi pasar. Kenapa kita mengambil tema distorsi pasar? Hal itu berkaitan dengan transaksi jual beli yang akan selalu kita lakukan setiap harinya. Dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Sebagaimana seorang muslim yang baik, maka kita harus mengikuti syariat, di mana di dalam pasar pun terdapat yang namanya syariat dan hal-hal yang tidak diperbolehkan kita lakukan. Namun pada hari ini kita akan membahas berkaitan dengan distorsi pasar. Distorsi pasar, kata lainnya, merupakan kerusakan yang terjadi di dalam pasar. Kenapa hal tersebut terjadi? Bisa disebabkan oleh penyelewengan ataupun tindakan yang tidak dibenarkan oleh syariat dilakukan oleh oknum penjual atau pedagang kepada pembeli, di mana tindakan tersebut bisa mendorong kerugian ataupun tindakan kezaliman dan batil yang bisa diterima oleh seorang individu ataupun kelompok masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari potongan Quran surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wala takulu tijaratan antarodim minkum. Di mana potongan Quran surah An-Nisa ayat 29 tersebut menjelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara-cara perniagaan di mana ada keridauan atau suka sama suka di antara kamu. Dari penjelasan ayat tersebut, bisa kita pahami bahwa apabila kita melakukan yang namanya distorsi pasar, hal tersebut bisa menimbulkan tindakan kebatilan yang bisa merugikan orang lain. Dan bahkan itu akan mendorong yang namanya tidak tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Distorsi pasar itu sendiri ya, sebenarnya terbagi lagi ke dalam beberapa komponen. Dalam hal ini bisa kita lihat dari sisi yang pertama, yaitu berkaitan dengan rekayasa permintaan dan penawaran. Selanjutnya berkaitan dengan yang namanya tadlis ataupun penipuan. Bisa juga kita menjelaskan dari sisi taghrir atau ketidakjelasan dalam tindakan yang kita lakukan berkaitan dengan transaksi jual dan beli. Oleh sebab itu, pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam distorsi pasar tersebut, di mana komponen tersebut merupakan penyebab terjadinya distorsi pasar. Kalau kita berbicara pada komponen yang pertama, di sini berkaitan dengan rekayasa permintaan dan penawaran itu sendiri terbagi ke dalam 3 hal. Yang pertama itu bai'an najasi, yang kedua itu adalah ihtikar, dan yang ketiga berkaitan dengan talaqi ru'ban.
Kalau kita berbicara berkaitan dengan bai an-najasi, diumpamakan dalam tindakan yang kita lakukan adalah seorang pedagang bekerja sama dengan pembeli yang merupakan rekayasa antara penjual dan pembeli tersebut. Padahal pembeli tersebut ya bukan merupakan pembeli yang asli, atau bisa kita istilahkan dengan permintaan palsu. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa si pembeli tadi berpura-pura membeli produk yang dijual oleh penjual sebelumnya, di mana mereka bekerja sama untuk menipu atau mengelabui orang lain atau calon pembeli yang lain. Di sini seolah-olah pembeli tadi ya, menjelaskan bahwa produk yang dijual oleh penjual tersebut merupakan produk yang sangat bagus dan dia rela mengeluarkan harga atau membeli dengan harga yang tinggi. Nah, di sini mendorong ya calon pembeli yang lain merasa tertarik atau berminat untuk membeli barang tersebut. Oleh sebab itu, dengan tindakan yang dilakukan oleh pembeli yang merupakan permintaan palsu tadi, ya, mendorong orang membeli barang pedagang tadi. Padahal dari sisi permintaan dari pembeli tadi tidak sesuai dengan ketentuan karena dia merupakan permintaan palsu. Oleh sebab itu, pedagang tadi telah melakukan yang namanya kebatilan karena merugikan orang lain. Dan saya akan menjelaskan pada segmen selanjutnya berkaitan dengan ihtikar dan talaki rukban yang merupakan bagian dari yang namanya rekayasa permintaan dan penawaran. Setelah melakukan penjelasan berkaitan dengan bai an-najasi, saya akan melanjutkan berkaitan dengan bagian dari rekayasa permintaan dan penawaran selanjutnya. Selain dari bai an-najasi, ada yang namanya ihtikar. Ihtikar ini terkait dengan yang namanya penimbunan barang. Penimbunan barang itu dilakukan dengan tujuan bagaimana si penimbun tadi bisa memperoleh keuntungan yang besar pada saat waktu tertentu di mana barang-barang yang dia timbun tadi itu sudah langka di pasar. Hal ini merupakan perbuatan zalim ataupun batil yang dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok yang bisa merugikan orang lain. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa contoh. Misalnya pada waktu yang lalu kita pernah mendengar berkaitan dengan kenaikan harga minyak goreng. Minyak goreng tersebut, kenapa harganya mengalami kenaikan? Itu disebabkan terjadinya kelangkaan. Pada saat terjadinya kelangkaan tadi, para pedagang ataupun produsen mengambil momentum untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah melakukan penimbunan minyak goreng tersebut, yang berimbas terhadap sulitnya masyarakat untuk memperoleh minyak goreng di pasar. Dan pada saat waktu atau momen yang tepat, baru mereka keluarkan stok yang mereka miliki dan mereka berharap memperoleh keuntungan yang besar. Selanjutnya, berkaitan dengan rekayasa permintaan dan penawaran palsu adalah talaki rukban. Kenapa talaki rukban merupakan perbuatan yang bisa menyebabkan distorsi pasar? Itu bisa kita lihat dari dua aspek. Yang pertama berkaitan dengan penghalangan ya, pedagang lain untuk masuk ke dalam pasar, sehingga
mereka sulit untuk masuk ke dalam pasar disebabkan oleh halangan atau rintangan dari suatu kelompok ya yang bisa kita kategorikan mungkin bersifat memonopoli, atau yang bisa kita kategorikan kalau dia kelompok masuk ke dalam kategori oligopoli di dalam pasar. Gitu. Kemudian talaqi rukban ini bisa menyebabkan distorsi pasar dan menimbulkan kebatilan, itu disebabkan oleh halangan informasi atau penutupan informasi ya kepada pedagang berkaitan dengan harga yang ada di pasar. Berarti talaqi rukban ini adalah penghalangan untuk memperoleh informasi yang tepat berkaitan dengan harga di pasar. Nah, itu bisa merugikan ya bagi pedagang lain yang ingin masuk ke dalam pasar. Atau bisa masuk dalam kategori misalnya seorang petani yang ingin menjual produknya atau menjual hasil pertaniannya, namun karena keterbatasan informasi dia bekerja sama dengan tengkulak. Namun tengkulak tadi tidak memberikan informasi berkaitan dengan harga hasil pertanian yang akan dijual tersebut sesuai dengan harga pasar. Jadi petani tersebut menjual di bawah harga pasar. Selain dari rekayasa permintaan dan penawaran, penyebab terjadinya distorsi pasar ada tadlis dan taghrir. Kalau kita berbicara tadlis dan taghrir, ada 4 aspek yang harus kita lihat. Pertama itu berkaitan dengan kuantitas, yang kedua berkaitan dengan kualitas, yang ketiga berkaitan dengan harga, dan yang keempat berkaitan dengan time delivery atau waktu pengiriman. Kalau kita berbicara berkaitan dengan kuantitas, tadlis itu merupakan tindakan penipuan. Taghrir itu merupakan suatu tindakan yang menimbulkan ketidakjelasan dan kesalahpahaman bagi orang lain berkaitan dengan produk yang akan dibeli. Kalau kita berbicara kuantitas, berarti berbicara berkaitan dengan jumlah produk yang akan dikirim dari penjual ke pembeli. Misalnya kita kaitkan dengan periode saat ini, yang dimana penjualan online sedang merebak. Nah, ini bisa saja terjadi di mana ketika kita memesan secara online produk yang ingin kita beli dengan jumlah tertentu, namun jumlah barang yang dikirim tidak sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati dengan penjual. Maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk penipuan. Atau kalau kita kaitkan dengan taghrir atau ketidakjelasan, itu bisa dikaitkan dengan bahwa jumlah yang disepakati itu tidak tercantum di dalam kesepakatan. Sehingga ketika transaksi sudah terjadi dan barang yang dikirim itu tidak sesuai. Itu biasanya berkaitan dengan produk pertanian. Seperti itu. Atau bisa kita kategorikan misalnya sering dicontoh di buku fikih, itu berkaitan dengan anak sapi yang masih di dalam kandungan induknya atau buah yang masih ada di dalam pohonnya. Maka dari sisi itu bisa menyebabkan yang namanya distorsi pasar. Berkaitan dengan tadlis dan taghrir tadi, saya akan melanjutkan pada segmen selanjutnya berkaitan dari sisi kualitas, kemudian harga, dan time delivery. Selanjutnya, penjelasan berkaitan dengan tadlis dan taghrir tadi, setelah saya menjelaskan berkaitan dengan kuantitas, maka saya akan menjelaskan 3 hal lagi yang berkaitan dengan tadlis dan taghrir yang menyebabkan terjadinya distorsi pasar. Kalau kita kaitkan dari sisi kualitas,
maka si pedagang itu menyembunyikan cacat dari produk yang dijualnya. Jadi ketika si pembeli tadi membeli, maka cacat yang ada di dalam produk tadi merasa tidak bisa dijelaskan berkaitan dengan kenapa adanya cacat. Padahal pada saat terjadinya transaksi jual beli, hal tersebut tidak disampaikan. Maka itu bisa juga dikategorikan tadlis dari sisi kualitas. Namun kalau kita kaitkan dengan tagrir dari sisi kualitas, maka si penjual tidak mendeskripsikan secara rinci berkaitan dengan barang atau kualitas barang yang dia jual, menyebabkan si pembeli tadi kurang memperoleh informasi berkaitan dengan kualitas produk yang akan dia beli. Selanjutnya, berkaitan dengan tadlis dan tagrir dari sisi harga. Kalau berkaitan tadlis dan tagrir dari sisi harga, itu berkaitan dengan informasi yang kurang jelas dan kurang tepat atau dimanipulasi oleh pedagang atau oknum pedagang berkaitan dengan harga yang sebenarnya. Sehingga si pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang terlalu tinggi, yang menyebabkan kerugian bagi si pembeli tadi. Kenapa? Karena dia membeli dengan harga yang tinggi tadi. Kemudian kalau kita kaitkan dengan yang namanya penyebab dari sisi tadlis dan tagrir selanjutnya adalah time delivery atau waktu pengiriman. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada saat ini, misalnya berkaitan dengan jual beli online, di mana ya penjual berada di kota lain dan pembeli di kota lainnya, sehingga membutuhkan waktu dalam hal pengiriman. Biasanya si penjual akan menjelaskan berkaitan dengan estimasi dari waktu pengirimannya berapa lama. Namun karena ketidakjelasan tersebut atau bahkan barangnya tidak sampai pada tujuan, sehingga si pembeli kecewa. Kenapa? Karena terlalu lamanya ya barang itu sampai ke si pembeli tadi. Hal tersebut menyebabkan kerugian dari sisi waktu si pembeli untuk menggunakan atau memanfaatkan produk yang dia beli. Maka 4 hal tersebutlah yang bisa kita kaitkan dari sisi tadlis dan tagrir yang menyebabkan terjadinya distorsi pasar. Oleh sebab itu, yang perlu kita pahami adalah bagaimana solusi yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan distorsi ini. Selain dari penjelasan Quran Surah An-Nisa ayat 29 tadi, harus ada keridhaan dan kerelaan antara dua pihak, maka perlu adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah berkaitan dengan mekanisme pasar, di mana supaya pasar itu ya bisa terbentuk yang namanya keadilan, yang tidak bisa memberikan kerugian ya baik itu dari sisi pedagang atau dari sisi pembeli. Selanjutnya perlu adanya kesadaran dan budaya baca bagi masyarakat untuk membaca benar-benar berkaitan dengan informasi yang diberikan oleh si pembeli. Si pembeli tadi harus benar-benar membaca informasi berkaitan dengan produk yang akan dia beli. Nah, sehingga ya si pembeli tadi tidak akan kecewa berkaitan dengan produk yang akan dia beli. Ketika informasi itu kurang jelas dan kurang spesifik, maka si pembeli tidak perlu membelinya. Maka perlu adanya budaya baca dari masyarakat.
Selanjutnya, perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Apalagi saat ini di era digitalisasi, semua transaksi sifatnya online. Maka perlu adanya pengawasan secara berulang kali yang dilakukan oleh pemerintah supaya tidak terjadi yang namanya transaksi-transaksi yang bisa merugikan orang lain. Kemudian perlu ditingkatkan yang namanya pemahaman berkaitan dengan etika bisnis, terutama kalau kita kaitkan dengan konsep ekonomi Islam. Kenapa? Karena konsep ekonomi Islam itu mementingkan yang namanya keadilan, transparansi, dan keseimbangan, supaya tercapai yang namanya keridhaan, di mana dengan keridhaan ini, baik itu individu ataupun kelompok yang melakukan transaksi jual beli, itu akan memperoleh yang namanya keberkahan. Dan keberkahan merupakan harta yang tidak ternilai dari setiap tindakan transaksi kita. Maka dari sebab itu perlu kita pahami bahwa kita tidak boleh saling merugikan, baik dari sisi penjual ataupun dari sisi pembeli, sehingga terwujud yang namanya kerelaan di antara kedua belah pihak tadi. Maka distorsi pasar ini perlu kita hindari, dan perlu kita ketahui bahwa hal-hal yang mungkin tanpa kita sadari, kita bisa menyebabkan terjadinya yang namanya distorsi pasar atau kerusakan di dalam pasar, dan itu menimbulkan kezaliman. Dan kezaliman tadi itu akan menimbulkan yang namanya ketidakberkahan, dan ketidakberkahan tadi akan menimbulkan kerugian. Kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim, harta itu tidak hanya bersifat material, tetapi harus berkah juga, supaya memperoleh keridhaan Allah. Oleh sebab itu, sebagai penutup, saya menjelaskan bahwa harta tidak hanya bersifat material, tetapi harta perlu adanya keberkahan. Maka hindari yang namanya tindakan distorsi pasar. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.